semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, prokesnya juga diterapkan ya. Sekarang kita memasuki musim hujan, jadi alangkah baiknya kita terus ekstra untuk menjaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk tetap sarapan, jangan telat makan. Baik anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi ya pada hari ini, Kamis, di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Diki. Untuk minggu kemarin kita telah belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Inggit. Nah, anak-anak persiapkan ya buka buku pena 3B-nya ya. Nanti kita akan belajar materi di tema 4 subtema 3. Maka dari itu coba persiapkan dari sekarang. Nah, nanti simak video pembelajarannya sampai dengan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Anak-anak, kita sudah di materi subtema 3 ya, di halaman 145. Coba dibuka buku pena 3B-nya. Kita memulainya dari halaman itu. Nah, ini masih di tema 4 ya. Tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Ya, nanti ada ya teks bacaan, kemudian nanti kalian isi. Adapun materi pembelajarannya 1 teks percakapan, 2 teks bacaan, dan 3 kalimat saran. Anak-anak, kita sudah memasuki materi di subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kalau minggu lalu kewajiban dan hakku di sekolah. Jadi pertemuan sekarang dan kemarin juga sama ya, yaitu menuliskan kalimat saran dan penyelesaiannya. Hanya untuk sekarang kita teks bacaannya berbeda ya. Jadi isinya tentang bertetangga. Nah anak-anak, ada yang tahu tetangga itu apa pengertiannya? Tetangga merupakan orang yang rumahnya dekat dengan kita atau penghuni yang tinggal di sekeliling rumah kita. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama, coba kalian buka halaman 145 sampai 146. Menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nanti kita akan temukan pada teks percakapan. Ada yang masih ingat teks percakapan itu apa? Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara 2 orang atau lebih tentang suatu topik ya. Jadi nanti kita akan menemukan kalimat sarannya dari teks percakapan. Nanti akan Bu Guru bacakan ya teksnya. Anak-anak, berikut teks percakapannya berjudul Berkawan dengan Tetangga Baru. Jonas dan Dedi sedang bercakap-cakap. Dengarkan baik-baik ya. Jonas mengajak kepada Dedi. Dedi, ayo kita mengerjakan tugas bersama di rumah Lani. Dedi menjawab, yuk kita ajak yang lain juga ya. Siapa lagi? Dedi, aku mempunyai tetangga baru, namanya Mutiara. Dia baru beberapa hari pindah ke sini. Oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Betul Jonas, kata ibuku, kita harus bersikap baik pada tetangga kita. Ya, Bu Guru juga mengajarkan kita seperti itu. Kita harus memberitahu Lani kalau ada teman baru. Ya, Lani juga pasti akan senang. Setelah menyimak teks percakapan, nanti kalian harus menemukan kalimat saran yang terdapat tadi dari teks percakapannya. Coba apa ya? Nah, ini sudah ada ya. Masih ingat kan kalau kata depan kalimat saran itu yaitu kata-katanya ada sebaiknya, ada seharusnya, atau hendaknya. Yang pertama, dari teks percakapan kita menemukan kalimat saran. Sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Betul ya? Kemudian kita harus bersikap baik pada tetangga kita. Kita harus memberitahu Lani kalau ada teman baru. Betul ya?
Nah, untuk nomor 2 dan 3 tidak ada kata depan seharusnya, tapi menggunakan kita harus sesuai yang ada pada teks percakapan. Tidak apa-apa ya, itu juga termasuk ya, karena memang sesuai dengan teks percakapan antara Jonas dan Dedi. Kegiatan selanjutnya yaitu menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang hak dan kewajiban dapat dilihat dari teks bacaan. Nanti kita akan menemukannya dan dengarkan baik-baik nanti ya. Bu Guru akan membacakan teks bacaannya. Bisa dilihat di halaman 151 sampai 152. Untuk kegiatan yang ini berarti pada teks bacaan itu terdapat masalah yang ada pada teks tersebut. Jadi berbeda ya. Kalau menemukan saran itu berbeda dengan menemukan penyelesaian masalah. Anak-anak, berikut judul teks bacaannya yaitu berbagi kepada tetangga. Kalian simak baik-baik ya, Bu Guru akan membacakannya. Kemudian nanti kalian dapat menemukan permasalahan yang ada pada teks. Pak Santo memiliki pohon jambu yang besar di depan rumahnya. Suatu hari, pohon jambu milik Pak Santo berbuah lebat. Buahnya banyak sekali. Setiap orang yang melewati rumahnya pasti akan tergoda untuk mencicipi buah itu. Pak Santo memanen pohon jambunya. Pak Santo meminta anaknya untuk mengambil karung. Pak Santo memasukkan buah jambu itu ke dalam karung. Pada sore hari, karung yang berisi buah jambu tersebut sudah penuh. Dibantu anaknya, Pak Santo lalu membagikan jambunya kepada para tetangganya. Sisanya akan Pak Santo jual di pasar. Pak Santo tidak segan untuk membagikan makanan kepada tetangganya. Ia merasa senang karena dapat berbagi kepada orang lain. Tuliskan permasalahan dan sarannya. Coba anak-anak, nanti kalian tuliskan permasalahan yang ada di teks bacaan yang tadi, kemudian disertai dengan menuliskan sarannya. Ya, jadi ada permasalahan dan ada saran. Kemudian menuliskan kalimat saran sesuai dengan permasalahan yang berdasarkan teks tadi. Nih ada ya. Setiap orang yang melewati rumahnya pasti akan tergoda untuk mencicipi buahnya. Nah, ini termasuk masalah ya. Nah, kemudian sarannya seharusnya Pak Santo membagikan hasil panennya kepada tetangganya. Ya, jadi Pak Santo itu harus sadar ketika di rumahnya itu menanam pohon jambu dan lebat, dan orang-orang yang melewati rumahnya pasti melihatnya dan ingin buah jambu. Jadi memang harus langsung diberikan ya oleh Pak Santo kepada tetangganya. Kemudian kegiatan yang ketiga, menemukan kalimat penyelesaian dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Ya, ada di halaman 159 sama ya, tadi juga didapatkan dari teks bacaan. Nah, berikut ya teks bacaannya, tapi tidak ada judulnya ya, hanya satu paragraf. Bu Guru akan membacakannya, nanti kalian tuliskan kalimat penyelesaian ya. Kita mempunyai tetangga di sekitar tempat tinggal kita. Hubungan kita dengan para tetangga harus dijaga agar kehidupan kita aman dan tentram. Suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tidak dapat tercipta jika warga tidak saling menolong, kerjasama, dan toleransi. Setiap warga harus menyadari kewajiban dan hak dalam bertetangga. Tuliskan kalimat penyelesaian berdasarkan teks di atas. Nah, ini isinya ya. Sebaiknya sesama tetangga harus saling menolong, kerjasama, dan toleransi dimanapun kita berada. Ya, jadi tidak hanya di sekolah, di rumah, bertetangga, atau di lingkungan ya. Jadi kita harus menjaga satu sama lainnya, saling menolong, kerjasama, dan toleransi. Ya, betul ya. Yang kedua, seharusnya kewajiban dan hak dalam bertetangga di perumahan disadari oleh semua warga. Dan sebaiknya warga perumahan perlu bersosialisasi langsung dengan warganya dengan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian evaluasinya anak-anak ada di halaman 156-157. Kalian isi langsung di buku penanya ya, tulisannya yang rapi, kemudian yang lengkap ya tugasnya. Jangan asal-asalan. Kemudian nanti dikirimkan seperti biasa ke guru kelasnya masing-masing.
ke kelas 3A Bu Nuri, 3B Bu Kiki, dan kelas 3C ke Bu Inggit. Alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak, tidak terasa ya waktunya sudah cukup untuk memberikan materi kepada kalian semua kelas 3. Nah, hari ini jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya, dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Kalau kelas 3A ke Bu Nuri, 3B ke Ibu Kiki, dan kelas 3C dikirimkannya ke Ibu Inggit. Tetap semangat dan semoga mengerjakannya diberikan kemudahan. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi di minggu berikutnya ya di pembelajaran bahasa Indonesia. Mohon maaf jika Bu Kiki ada kesalahan. Wassalamualaikum